Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kita, yaitu dengan judul teknis komponen irigasi tetes. Adapun nama anggota kelompok ada Dian Ratma dengan NIM 21083, ada Rizky Dwi Anggraini dengan NIM 21049, ada Silvianti Eka Susena NIM 21111, dan saya sendiri Ahmad Fajana Al-Faradis NIM 21127, dan yang terakhir ada Irfan Maulana dengan NIM 22147. Kemudian apa sih irigasi tetes itu atau drip irrigation? Drip irrigation sendiri merupakan teknik di mana teknik ini yaitu pemberian air secara langsung pada tanaman. Dengan teknik ini tuh baik pada zona perakaran dan permukaan tanah melalui tetesan perlahanan dan kontinu. Next. Manfaat dari irigasi tetes adalah yang pertama menghemat air dalam penyiraman, yaitu dapat digunakan dengan menggunakan media pipa atau selang di mana tetesan air diatur secara perlahan untuk mengairi tanaman. Yang kedua yaitu menghemat waktu secara otomatis dengan menggunakan mesin pompa. Dan yang ketiga adalah efisiensi penyiraman dan pemupukan, di mana petani memiliki waktu untuk lebih fokus dengan teknik budidaya lainnya seperti pemberantasan gulma, hama dan penyakit serta kegiatan pemeliharaan lainnya. Dan yang terakhir adalah memenuhi pasokan debit air. Hal ini dikarenakan sistem irigasi tetes memiliki penampungan air. Baik, yang selanjutnya di sini ada kelebihan dan kekurangan dari irigasi tetes. Pada kelebihan itu terdapat dua, yaitu yang pertama mempertahankan kelembapan tanah secara konstan di tingkat yang optimal. Yang kedua yaitu menghemat penggunaan air. Sedangkan ada kekurangan yaitu yang pertama pemberian air irigasi yang tidak dapat disesuaikan dengan kondisi media tanah. Dan yang kedua penggunaan pengatur waktu. Pada penggunaan pengatur waktu itu pengaplikasian irigasi tetes masih kurang efektif karena hanya mampu memberikan air irigasi berdasarkan interval waktu dan tidak dapat mengendalikan kelebihan atau kekurangan dari air irigasi itu sendiri. Yang terakhir yaitu pemberian air irigasi saat tanah sudah berada dalam kondisi jenuh. Akibatnya tanaman akan mengalami cekaman pada kondisi kritis dan dapat mengalami busuk akar apabila dalam keadaan jenuh yang dapat mempengaruhi produktivitas. Baik, yang selanjutnya di sini ada diagram perancangan dan pemantauan irigasi tetes. Dapat dilihat pada sensor itu dibutuhkan 3 sensor, yaitu yang pertama sensor suhu, sensor kelembapan, dan sensor kadar air tanah yang akan disuplai pada microcontroller Arduino Mega yang membutuhkan 2, yaitu yang pertama display 2x16 dan yang kedua yaitu relay. Nah, dari relay itu membutuhkan aktuator yang memiliki 3 kapasitas. Yang pertama yaitu pompa air, kipas, dan pompa akuarium. Dari microcontroller Arduino sendiri itu akan menjadi XP S2 yang mengirim sinyal pada laptop. Selanjutnya yaitu komponen sistem irigasi tetes. Yang pertama ada sumber air, di mana berasal dari air sumur, kolam, atau sungai. Air tanah umumnya mempunyai kualitas yang baik dan sebaiknya digunakan, sedangkan air permukaan bisa terkontaminasi oleh bakteri, algae, dan organisme lain yang hidup di dalam air. Yang kedua ada pompa dan tenaga penggerak. Sebagai besar sistem irigasi tetes dirancang untuk kebun pekarangan atau home garden dan memerlukan tekanan sebesar 8 sampai 12 M per M persegi. Jika sumber air berasal dari air PAM, diperlukan 1 atau 2 pengatur tekanan yang dipasang pada jaringan distribusi utama. Yang terakhir ada jaringan lateral. Jaringan lateral berupa selang atau pipa air dari karet. Tetapi untuk sistem irigasi permanen, pipa PVC merupakan alternatif terbaik. Jaringan lateral bisa diletakkan sepanjang garis pohon dan diperlukan beberapa emitter untuk tiap pohon. Kebanyakan lateral memiliki emitter majemuk seperti tabung, spaghetti, atau jaringan pigtail. Selanjutnya ada jaringan pipa irigasi tetes. Yang pertama ada emitter, penetes, komponen yang menyalurkan air
dari pipa literal ke tanah sekitar tanaman secara kontinu dengan debit rendah dan tekanan mendaki tekanan atmosfer. Terus ada lateral pipa di mana emitter ditempatkan, bahan biasanya terbuat dari pipa PVC atau PE dengan diameter setengah inci sampai 1,5 inci. Terus ada sub utama pipa yang mendistribusikan air ke pipa-pipa, biasanya dari bahan pipa PVC dengan diameter 2 sampai 3 inci. Terus komponen utama, komponen yang menyalurkan air dari sumber air ke pipa didistribusi dalam jaringan dari pipa PVC atau paduan antara semen dan asbes. Yang terakhir ada pendukung terdiri dari katup-katup, jaringan, pengatur tekanan, pengatur debit, tangki bahan kimia, sistem pengontrol, dan lain-lain. Selanjutnya ada contoh-contoh sistem komponen sistem irigasi tetes, yang mana di sini ada irigasi tetes dalam skala besar yang biasanya itu digunakan bukan hanya untuk satu tanaman melainkan banyak. Dan ada sistem irigasi tetes skala kecil, ini biasanya hanya digunakan untuk satu tanaman. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.